Perkenalkan, nama saya Adeline, saya dari Prodi Pendidikan Geografi kelas A, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan geografi beserta dengan contohnya. Ilmu geografi merupakan ilmu yang membahas mengenai gejala alam dan fenomena geosfer yang ada di muka bumi. Pengertian geografi menurut para ahli juga meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia dan alam sekitarnya serta interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Secara umum, pembagian ruang lingkup geografi bisa dibedakan menjadi geografi fisik, geografi sosial, dan geografi regional. Dalam ilmu dan konsep geografi juga ada beberapa langkah dan metode pembelajaran khusus yang dikenal sebagai pendekatan geografi. Pengertian pendekatan geografi adalah langkah dan metodologi khusus untuk melakukan analisa dan memahami bermacam-macam gejala serta fenomena geosfer, terutama pada interaksi antara makhluk hidup terhadap lingkungannya. Macam-macam pendekatan yang digunakan dalam ilmu geografi juga didasarkan pada prinsip geografi yang meliputi prinsip distribusi, prinsip interrelasi, prinsip deskripsi, dan prinsip korologi. Dengan begitu, metode dalam ilmu geografi juga bisa saling bersinar. Pendekatan geografi dan contohnya. Ada 3 pendekatan geografi, yaitu yang pertama, pendekatan keruangan atau spasial, yang kedua, pendekatan lingkungan atau ekologi, dan yang ketiga, pendekatan kompleks wilayah atau regional. Berikut ini saya akan menjelaskan secara lengkap tentang pendekatan geografi dan contohnya. Yang pertama, pendekatan spasial atau keruangan. Pendekatan keruangan atau spatial analisis merupakan pendekatan yang khas dalam ilmu geografi karena merupakan studi tentang keragaman ruang muka bumi dengan menelaah masing-masing aspek geografi secara spasial atau keruangannya. Dalam pendekatan ini, peneliti akan mengkaji kesamaan atau perbedaan suatu fenomena geosfer lewat aspek keruangan. Aspek-aspek ruang dan spasial geografi meliputi faktor lokasi, kondisi alam, dan kondisi sosial budaya masyarakatnya. Peneliti juga harus memperhatikan distribusi atau persebaran interrelasi dan interaksinya. Pada akhirnya diharapkan akan didapatkan manfaat bagi manusia terkait dengan pendekatan spasial geografis ini, baik dalam aspek hidrologi, pedologi, dan klimatologi. Nah, kita masuk dalam contoh pendekatan spasial. Contoh pendekatan keruangan atau spasial, misalnya, sebidang tanah berharga mahal karena tanahnya bersifat subur dan terletak di tempat yang strategis. Peneliti menilai nilai tanah berdasarkan produktivitas pertanian dan nilai ruangannya, yaitu letak yang strategis. Yang kedua, pendekatan ekologi atau lingkungan. Pendekatan ekologi didasarkan pada prinsip ilmu biologi, yaitu interrelasi yang menonjol antara makhluk hidup dan lingkungannya. Tujuan dilakukannya pendekatan ini adalah untuk mengkaji fenomena geosfer dengan memperhatikan interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Aspek yang diteliti dalam pendekatan lingkungan antara lain adalah interaksi komponen fisikal atau alamiah dan non-fisik atau sosial. Selain itu, pendekatan geografi ini juga berfokus pada perilaku organisme dan perubahan fenomena lingkungan yang terjadi secara mandiri tanpa keterkaitan. Baik, kita masuk dalam contoh pendekatan ekologi. Contoh pendekatan ekologi dapat dilihat pada fenomena banjir di suatu daerah. Fenomena ini bisa diidentifikasi melalui tahapan-tahapan dalam pendekatan ekologi yang hasilnya kemudian dapat dianalisa untuk menemukan solusi masalah bangunan di daerah banjir tersebut. Kemudian dilakukan identifikasi sikap dan perilaku masyarakat untuk menemukan sikap dan perilaku masyarakat dalam mengelola alam di lokasi tersebut, misalnya alih fungsi lahan pertanian, penggundulan hutan, kebiasaan membuang sampah, dan pola pemukiman yang dibangun di daerah tersebut. Terakhir, dilakukan analisa interaksi ekologi terkait hubungan antara identifikasi fisik dan sikap yang dianalisa untuk menemukan alternatif pemecahan masalah. Yang ketiga, pendekatan regional atau kompleks wilayah. Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan kawasan di muka bumi dengan memperhatikan aspek-aspek ruangan dan lingkungan secara komprehensif. Secara umum, pendekatan ini merupakan gabungan antara pendekatan spasial dan ekologi. Analisis ini menekankan adanya diferensiasi areal atau perbedaan karakteristik pada tiap-tiap wilayah di bumi. Hal ini kemudian mendorong adanya interaksi antara suatu wilayah dengan wilayah lain. Nantinya hasil pendekatan studi wilayah kemudian tertuang menjadi peta dan dipelajari melalui disiplin ilmu kartografi.
Baik kita masuk dalam contoh pendekatan regional atau konteks wilayah. Misalnya, dalam membangun rumah atau bangunan harus dilihat dari karakteristik wilayahnya. Misalnya, membangun rumah di daerah rawan banjir atau dekat pantai, maka pondasi akan lebih ditinggikan untuk mengantisipasi terjadinya banjir atau pasang air laut. Kiranya penjelasan saya boleh bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.